Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kesehatan, kenikmatan yang Allah berikan hari ini dalam kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga memberikan kebahagiaan dengan Allah menghadirkanlah pasangan hidup untuk kita dan juga menghadirkan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seorang nabi yang menganjurkan untuk menikah untuk orang-orang yang belum menikah, yang mana beliau sampai mengatakan an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Menikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku maka dia bukan lagi dari golonganku. Pemirsa, sahabatku, saudaraku dimanapun berada, ada sedikit yang kami akan sampaikan, yaitu berhubung dengan kejadian-kejadian beberapa pekan ini, beberapa bulan ini, bahkan ya tahun kemarin lah termasuknya, yaitu kasus yang namanya selingkuh. Pembahasannya memang gak enak ini kalau didengar ini, dan ini saya pasti akan terjadi pro dan kontra. Akan terjadi pro dan kontra pembahasan kita hari ini, yaitu selingkuh. Aduh, saya pun gak bisa ngomong apa juga nih. Cuman ada masukan dari teman dan juga batuk. Yaitu menanggapi menanggapilah dari kejadian ini, karena ini terjadi di dekat saya, yaitu salah satu, saya tidak sebut lah, tidak boleh, tim kerja daripada kami punya anggota sehingga dia harus merawat anaknya. Dia seorang perempuan harus merawat anaknya dan 2 orang anaknya karena suaminya selingkuh tadi. Jadi saya macam mana ya, memberikan ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri, ya, untuk diri saya sendiri, bahwa kita harus memang lebih bisa menjaga yang sesuatu yang susah dijaga. Apa itu perasaan? Jujur, kita manusia ini memiliki rasa suka. Itu sudah pasti. Pertama, rasa suka itu tidak bisa dibohongi. Dan hanya kita yang tahu siapa yang kita suka. Itu tidak bisa dibohongi. Pasti ada, dan rasa itu tidak bisa kita hilangkan. Kita menolak pun ada. Ini manusia memiliki rasa suka. Rasa suka itu ada yang ditimbulkan bisikan setan, dan ada untuk suka kepada kebaikan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa suka kita akan mendatangkan kebaikan, keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti cinta kita kepada Rasulullah membuat kita semakin dekat. Yang kedua, dari rasa suka atau cinta lah bahasa kita, ini tidak adil. Tidak ada cinta itu adil, tidak bisa adil. Saya sampaikan sekali, cinta tidak bisa adil. Dari 2 orang yang kita cintai, pasti ada yang lebih kita cintai. Dari 2 orang nih yang kita cintai, pasti ada yang lebih kita cintai, si A ataupun si B-nya. Pasti ada yang lebih. Tidak adil, tidak bisa dua-duanya kita cintai sama-sama, tidak bisa. Karena cinta tidak bisa adil. Dan yang kedua, cinta ini tidak akan abadi. Cinta
cintanya ini tadi, perasaan ini tidak akan sama. Hari ini mungkin ini yang lebih kita cintai, besok bisa jadi ini yang lebih kita cintai. Inilah perasaan. Terus apa hubungannya dengan pembahasan kita yang saya kasih tema tadi? Ndak, minta maaf, ndak enak lah kalau disebut yang namanya selingkuh itu. Tapi ini sebenarnya rambu-rambu seperti ini sudah Allah sendiri yang memberikan rambu-rambu kepada kita, rambu-rambu kepada kita semua. Allah memfirman dalam Al-Quran, la taqrabu zina, jangan mendekati. Allahu Akbar, mendekati. Dan ini jalan setan, caranya seperti ini, dia mendekati. Sebelum kita bahas itu, saya ingin menyampaikan kepada kita seorang suami, ya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Sayangi istrimu, ya. Sayangi pasanganmu. Berikan kebaikan kepadanya. Jujur, kita mungkin ada rasa suka kepada perempuan yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, atau mungkin lebih rajin sholatnya daripada istri kita. Tapi itu bisikan setan. Itu adalah bisikan setan yang mana setan ini akan menggoda manusia. Godaannya ketika seorang itu masih bujang, ya, masih lajang, dia akan menggoda bagaimana caranya supaya mereka ini bersatu membuat dosa. Ya, bersatu membuat dosa. Membuat dosa dengan cara ya digombal-gombal oleh setan tadi, digoda-goda agar berduaan dan lainnya. Ya, itu. Tapi setelah dia menikah dengan ikatan yang suci, dengan pernikahan yang sah, maka setan akan berusaha membubarkan ini pernikahan. Karena pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Mulai kau akad nikah sama dia, sampai nanti semua dihitung ibadah. Bahkan ada riwayat mengatakan, disampaikan, kita memandang wajah istri, itu Allah catat kita mendapatkan pahala sholat sunnah. Allahu Akbar, enak kan? Yang jomblo jangan baper. Iya. Terus ketika mereka bersama, berpegangan tangan bersama, Allah ampuni dosa di antara mereka. Nah, ini kadang kita tidak mau berjabat tangan nih suami istri. Itulah sunnah, dianjurkan jabat tangan itu sunnah, mustahabun, disunahkan. Harus setiap hari saling memaafkan. Allah ampuni dosa dan itu. Sehingga apa? Setan berusaha menggagalkan pahala yang besar ini dengan cara dia hadirkanlah mungkin dengan karena harta yang besar supaya mereka berpisah, atau masalah yang besar supaya mereka berpisah. Bagaimana cara setan menggoda itu sehingga ombak ataupun godaan rumah tangga tadi sangat besar. Bisa jadi dari ekonomi, kekurangan sehingga tidak sabar dan lainnya, ataupun karena kekurangan harta, ataupun pekerjaan, ataupun sikap istri, bisa jadi sikap suami. Ya, itu akan menjadi penggoda untuk rumah tangga tadi. Kita kembali ke tema, yaitu memperlakukan, menyayangi istri kita ataupun suami kita, berikan perhatian yang terbaik dan berikan nasihat-nasihat yang baik. Artinya itu sambil santai itu sampaikanlah kalau memang ada yang tidak oke. Saya itu sebenarnya kurang suka kalau seperti ini dan seperti ini, sehingga terjadi hubungan. Kadang diskomunikasi ini salah satu masalah juga, itu kurangnya komunikasi di antara dua ini, sehingga terjadi ya perlakuan kita, ya artinya kita perbaiki perlakuan kita. Ini untuk nasihat untuk diri saya sendiri. Perlakuan kita kepada istri, begitu juga kepada suami, bagaimana saling menjaga, menyayangi, dan menjaga perasaan ini. Meskipun kita seperti yang saya sampaikan tadi, manusia kita ini pasti ada yang kita suka, tapi itu godaan seperti itu harus kita hilangkan.
Jangan diikutin, jangan diturutin. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat pahit sekali. Bayangkan, kita berada di posisi kita mundur salah, kita maju pun salah, kita berdiam diri lebih menyakitkan. Maka tinggalkan itu. Fokus kepada yang sudah halal untuk kita. Kita fokuskan, lebih kita sayangi. Ya. Jadi perlakuan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami harus menyayangi dan saling mengasihi. Itu yang terbaik. Pokoknya usahakan. Ada kejujuran lah, kesetiaan, kejujuran, tak perlu dijelaskan. Saya rasa paham daripada saya. Yang kedua, jika ada seorang perempuan datang sama kita, sering datang nih ya, ataupun sering datang ke rumah kita, perempuan ini minta bantu ini, minta bantu itu, antar ke ATM, antar ke Sutar Swalayan, habis itu antar dia beli belanja di pasar, yakinlah perempuan ini mengganggu rumah tanggamu. Yakin. Ini tidak ini kita lihat tidak selingkuh, tapi ini sudah termasuk selingkuh. Selingkuh tidak harus selingkuh. Selingkuh tidak harus selingkuh. Maksud saya itu selingkuh tidak harus yang sama-sama kabur, kawin lari, ataupun dia melakukan hubungan, ataupun dia berdua. Enggak. Itu sudah termasuk selingkuh yang dimulai dari bisikan setan tadi. Allah mengatakan la taqrabu zina, jangan mendekati zina tadi. Setan akan menggoda manusia supaya dia mendekati daripada ini. Menggoda. Nabi pun sudah wanti-wanti kepada kita sekalian bahwa tidak boleh berduaan, apapun alasannya. Tidak boleh. Kalau tidak halal, tidak boleh. Tidak ada alasan. Tidak ada tapi-tapi. Tidak boleh. Kau jahat sekali lah. Bukan begitunya. Ini tentang perasaan loh. Saya kembali ke tentang perasaan. Ketika berduaan, ini pasti ada timbul nanti perasaan. Perasaan ini yang kita jaga. Perasaan ini yang kita jaga. Sehingga tidak boleh. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan walaupun dia itu seorang hafal yang Al-Quran, ahli tahajud, ahli ibadah, apalagi dia seorang imam besar, dia tidak boleh berdua dengan perempuan yang tidak halal baginya. Berdua, tidak di mana saja, tidak boleh bersama. Dia harus pisah. Tidak boleh berdua. Maka tidak boleh. Karena setan akan menggoda. Ataupun perempuan ini adalah ahli ibadah. Perempuan ini mungkin adalah orang soleh. Tetap tidak boleh. Maka harus ada muhrim yang menemaninya. Tidak boleh. Maka tidak boleh. Harus bersama. Tidak boleh berdua nih. Karena setan akan menggoda. Kembali ke topik kita. Jadi itu. Adapun bantuan, ya, perempuan datang minta tolong sama kita. Kalau bisa kita usahakan jangan langsung bawa dia ini dengan cara yang lain. Mungkin bisa si Anu atau istri saya bisa bantu Anda kan? Sehingga perempuan sama-sama perempuan. Nah, adapun terpaksa tidak ada jalan lain, maka bolehlah, saya tidak mengatakan boleh nih, artinya tidak ada jalan lain, hanya hari itu saja. Hanya hari itu saja. Jujur saja, saya pernah, bukan itu yang maksudnya, bukan ke arah itu, tapi saya antar orang buat KTP. Saya antar buat KTP, merekam, selesai, saya pulang, kasih kembali, sudah. Sampai hari ini tidak pernah lagi saya bonceng. Sampai hari ini tidak pernah lagi saya bonceng. Ataupun saya datang ke rumahnya, tidak ada. Itu yang dikatakan bantuan yang darurat tadi. Hanya satu kali itu. Kalau dia perempuan itu tiap hari datang ke rumah kita, sampai kita pun menyuruh, ayolah jalan kita. Ini sudah terjadi. Tidak kita sadari, ini selingkuh ini cuman kita tidak menyadari. Ini kalau itu perempuan datang setiap hari. Dan kita seorang suami, harus sadar. Ataupun kita seorang istri, suamiku kenapa sering jalan sama dia? Sampaikan dengan lembut.
sampaikan dengan kasih sayang, pertanyakan, jangan pakai emosi dulu. Jadi saya ada cerita, ada cerita, saya cerita nih, saya cerita, ada cerita, ini cerita. Jadi ada seorang laki-laki, dia beli kambing perempuan untuk dia simpan sebagai tabungan ataupun simpanannya. Beli kambing, dia tabung sebagai simpanan. Maka sama temannya, maka kambing itu pun melahirkan anak, melahirkan kambing tadi. Itu yang tempat dia nyimpan tadi, dia SMS sama orang yang punya tadi, laki-laki. Dia SMS seperti ini, dia bilang, bro, simpananmu sudah melahirkan, anaknya sehat. SMS-nya nih dibaca sama istrinya, bang, siapa ini bang? Abang punya perempuan simpanan. Dia bilang, dijelaskanlah bahwa ini kambing di sana, bukan perempuan. Kadang begitu, kadang penyampaian ini buat kita salah paham. Jangan emosi dulu, tapi klarifikasi, minta penjelasannya. Karena kita tidak tahu, langsung main tuduh saja, kambing ini bukan perempuan simpanan, kambing. Sehingga melahirkan tadi. Nah, SMS-nya tadi memang begitu, kadang membuat kita curiga, bro, simpananmu sudah melahirkan, anaknya sehat. Ya, seperti itu. Jadi jangan emosi langsung. Sebagai seorang istri, tanya baik-baik, klarifikasi dulu, ya. Klarifikasi dulu, nanti suami akan memberikan penjelasan. Dan kalau masuk logika ataupun kalau kita tidak punya bukti, tidak bisa juga kita mengatakan ini. Tapi kalau itu tadi seperti saya bilang, sudah sering itulah perempuan datang dan sering jalan, memang itu sudah sebenarnya artinya sudah setan sudah berhasil membuat jalan untuk itu. Sehingga sampaikan, bang, aku tidak senang kalau abang selalu jalan sama dia. Sampaikan. Supaya apa? Ini. Dan kita juga seorang laki-laki harus manage diri kita. Ya, saya menyampaikan tuh nasihat diri saya sendiri. Ini tidak boleh cut. Ya, jujur mungkin kita suka sama dia dan dia suka sama kita. Tapi ini tidak boleh, terlarang dan sangat haram bagi kita hubungan ini. Dikatakan bahwa hukumannya ini dalam Islam adalah rajam. Wow, rajam. Rajam ini dikubur setengah hidup, dilempari sampai mati. Atau hukuman mati lah itulah. Ini Islam. Sehingga supaya orang tidak melakukan itu. Sehingga jalan ke situ pun usahakan harus kita tutup. Dari perasaan tadi. Ya. Jadi seperti itu. Saya ada juga cerita yang kurang lebih seperti tadi. Dia ini dia di tempat warung makan sama istrinya. Sama istrinya duduk. Minuman sudah datang, makanan belum datang. Sambil menunggu makanan tadi, dia merokok. Ambil rokoknya, dia merokok. Asapnya berlebar. Begitu dia merokok, perempuan di sebelahnya, yang ada perempuan hamil di sebelahnya, langsung datang sama dia. Bang, aku hamil bang. Marah istrinya. Apa kau kasih hamil orang? Korban sudah selingkuh, kau kasih hamil orang. Untung perempuan ini langsung menjelaskan, mbak, minta maaf, bukan itu maksud saya. Maksud saya ini hamil. Kalau mau jangan merokok dekat saya. Bukan masalah itu. Jadi saya sampaikan, jangan terlalu menuduh, ya, jangan terlalu menuduh, dan juga harus saling menjaga tentang itu. Memang pekerjaan kadang kita harus dekat. Artinya ya karena pekerjaan tadi. Tapi sekali lagi kami sampaikan, kalau setiap hari bersama, jalan sama-sama, ini kan bukan hanya masalah pekerjaan. Bukan hanya masalah pekerjaan. Ini bisa timbul yang saya bahas di pertama tadi, perasaan. Dan ini sesuatu yang susah. Kalau sudah timbul perasaan itu sudah susah. Sudah menjadikan kita ini susah. Sudah susah kita berpisah. Karena perasaan tadi sudah ada. Sehingga seperti saya sampaikan, kalau yang pekerjaan hari itu selesai. Besok jangan lagi sama dia. Memang. Ya Allah. Kadang seperti itu. Terus kebiasaan juga kadang terjadi. Kita kan sudah biasa sama dia. Sudah biasa, dekat dan lainnya. Sehingga kita merasa biasa-biasa aja. Tapi itu bukan biasa-biasa saja loh. Karena di antara ini
Pasti ada perasaan, pasti, itu pasti. Oh, teman saja, iya hari ini. Seperti yang disampaikan Dr. Zakir Naik kalau tidak salah, dia bilang, untuk apa? Biasa saja. Kami tidak ngapa-ngapain kok. Kami jalan ke ATM. Habis itu besok kami jalan lagi ke pasar. Habis itu kami jalan ke Star Swalayan. Kami hanya makan bersama kok. Kami hanya jalan bersama kok. Habis itu kami hanya menginap di hotel bersama. Lama-lama ini kan seperti ini. Jadi cut. Kalau kau memang satu orang yang kita sayangi, istri kita, maka perasaan itu kita tolak. Meskipun berat, aduh, dia masih terbayang-bayang di wajahnya di tempat kita. Atau masih terbayang-bayang kita jauh ketika kita mau makan ataupun kita mau buat sesuatu, ingat lagi dia. Atau sesuatu yang berhubungan sama dia. Mungkin dia punya mobil catnya warna biru. Begitu kita ngelihat warna biru, teringat lagi perempuan itu. Itulah perasaan. Itu perasaan. Dan itu harus kita hilangkan. Meskipun kita merasa masih ingat dia dan lainnya, harus berusaha melupakan. Karena ini terlarang. Haram bagi kita. Tidak boleh. Kenapa? Jelas kita punya pasangan. Apalagi kalau dia punya pasangan juga. Sehingga kita memang harus menjaga sekali itu yang namanya perasaan itu. Ini ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang kembali ke saya sampaikan pertama tadi, yaitu tidak bisa adil perasaan ini. Kedua, dia ini timbul tanpa diundang. Dia pun akan pergi tanpa diundang. Meskipun sekuat tenaga kita menghilangkan perasaan itu, dia akan ada karena dia di dalam hati. Begitu juga kita berusaha menghadirkannya. Kalau dia memang tidak bisa hadir, dia susah hadir. Tapi di posisi kita sebagai seseorang yang sudah punya pasangan, punya istri, harus menjaga perasaan ini. Kalau kita ada rasa suka itu, jangan diikutin. Jangan malah bersama sama dia, bercanda, tawa, kumpul sama dia. Tidak. Dan seorang istri harus menegur suaminya, kasih tahu. Begitu juga suami lebih-lebih menegur istrinya kalau dia terlalu dekat dengan laki-laki lain. Begitu juga seorang istri kasih tahu suaminya. Ini yang harus kita jaga. Awal dari pekerjaan, kebiasaan, kebersamaan, berjalan, dan lainnya, ini akan menjadi kasus Nista Sabian. Masih ingat? Ini saya sampaikan. Bukan hanya yang terjadi beberapa bulan ini di tempat kami, tapi sebelum-sebelum ini kan sudah banyak. Tidak langsung, setan tidak menggoda langsung. Tapi berawal dari pertemanan, persahabatan, kebiasaan jalan, kebiasaan bersama dan lainnya. Kalau jalan itu pekerjaan, oke, pekerjaan. Tapi sebenarnya di manage, kalau bisa tidak boleh bersama. Kalau dia ada perempuan datang sama kita, kalau bisa orang lain kita suruh antar yang sama-sama perempuan, silah, itu lebih baik. Kalau memang tidak ada posisi lain, tidak ada lagi yang bisa membantu, hanya hari itu saja kita bantu, kita antar perempuan. Kalau setiap hari kita bawa dia perempuan, maka itu ditakutkan fitnah tadi. Apa fitnah itu? Perasaan tadi. Nah, ini yang harus kita jaga. Sangat berat sekali memang sangat berat, sehingga kita usahakan seperti itu. Ataupun istri kita tidak suka naik mobil AC dan lainnya, maka dia naik motor sama orang lain. Ataupun dia berjalan, maka kasih tahu sama suami kita, bang, aku mau naik motor bang, abang harus usahakan pinjam kah atau apa, sehingga bisa bersama. Ataupun kau seorang suami berusaha jangan dikasih jalan sama orang lain, ataupun kita jalan sama orang, kita bawa orang lain jalan, ataupun kita dalam sesuatu yang susah menentukannya, di posisi mana kita harus mengikutkan. Tidak boleh. Kalaupun urusan pekerjaan, kalaupun urusan itu tadi saya bilang tidak setiap hari. Kalau setiap hari kita bawa dia minta tolong ke pasar, habis itu ke ATM, besoknya lagi ke Star Swalayan, besok lagi ke bank,
ini sudah seperti saya katakan tadi, akan timbul fitnah perasaan tadi. Maka kita harus menjaga itu. Cut. Saya bilang cut, tinggalkan, pisahkan. Kalau bisa, minta maaf, saya tidak bisa bantu, saya sibuk sana ini. Ini akan menjadi fitnah. Ini berawal dari sinilah akan muncul dan terjadilah itu. Selingkuh kecil sudah ini. Naik lagi selingkuh besar. Akhirnya terjadi karena kebiasaan. Ndaklah, dia kan orangnya. Saya ndak gosip lah. Tapi yang baru-baru ini terjadi di tempat kami. Orangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat subuh di masjid berjamaah. Di masjid. Saya capek kerja malam kadang. Ndak terbangun saya. Nanti kedengaran suara motor baru saya terbangun subuh. Ini orangnya Masya Allah. Sholat subuh di masjid. Ngomongnya bagus. Lembut. Dan juga dia ndak neko-neko kalau bahasa kita. Sekalinya terjadi dia. Selingkuh, dia kabur bawa istri. Bahkan itu istrinya orang yang baru. Ya Allah, saya ndak mau cerita. Karena apa awalnya tadi itu? Kan teman-temannya cerita. Bahwa karena satu kantor tadi. Dari awal satu kantor terlalu dekat tadi. Memang ndak boleh. Itu ndak boleh. Saya ini sampaikan nasihat untuk saya pribadi lah. Semoga Allah menjaga kita semua. Rumah tangga kita semua. Diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mewanti-wanti seorang istri. Kasih tahu suaminya kalau terlalu dekat dengan perempuan lain. Walaupun itu siapa. Walaupun perempuan itu adalah orang soleh. Ataupun perempuan itu adalah ahli ibadah. Nggak, tetap harus ada jarak. Saya sampaikan, bayangkan di tempat yang paling suci bahasa kita, di masjid, perempuan dikasih jarak. Perempuan ditempatkan sendiri kumpulannya. Laki-laki ditempatkan sendiri. Bahkan dipasang tirai pembatas. Tidak boleh bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana kita di luar yang bukan masjid malah bersama-sama, malah kan berdua jalan. Ini kan sesuatu yang tidak boleh. Jadi usahakan kita seorang istri kasih tahu kalau suaminya jalan sama perempuan terlalu sering. Urusan pekerjaan kok setiap hari jalan sama dia. Ataupun kita seorang suami, ketika istri kita sering jalan sama orang lain, kasih tahu, Dek, saya tidak bisa. Saya cemburu, Dek, dan lainnya. Sampaikan, kalau adik mau minta antar, saya antar. Saya usahakan, dan lain sebagainya. Kalau memang adik tidak senang naik mobil yang ber-AC bersama saya, kalau adik mau naik motor, saya pinjam motor, cari motor sama-sama. Ataupun kita, mungkin itu orang motornya bagus kan, kita pinjam. Biar kau pakai motor iniku atau kau pakai mobilku, biar aku pakai motormu ini karena istriku mau naik motor ini. Jadi tetap bersama suami. Seperti itu. Sehingga tidak terjadi fitnah. Perasaan akan timbul. Ini kita kembali ke perasaan tadi. Ya, minta maaf sekali saya sampaikan ini. Saya yakin akan terjadi pro dan kontra, atau bahasa kita banyak komen lah di kolom komentar dari pembahasan kita ini. Tapi Allah sudah mewanti-wanti kepada kita, la taqrabu zina, jangan mendekati. Zina itu awal dari zina mata, saling memandang, ya? Zina perkataan, saling bercerita, canda tawa. Jadi sampaikan, kalau kita seorang laki-laki terus kerja, di tempat kerja kita ada, di toko, jaga warung atau apa, ada perempuan di situ dan sendiri, tidak ada orang, kita tidak boleh berkumpul sama dia, bercerita, canda, tawa apa. Dari situ setan sudah masuk. Setan akan menggoda. Hari ini kau bercanda, hari kedua kau bercanda lebih kuat, hari ketiga, dan lain sebagainya. Kau boncengan bersama. Nggak, kalau bukan halal, tidak boleh. Bahkan Habib, lupa saya, Al-Habsyi kalau tidak salah siapa, dia bilang tukang ojek itu sebenarnya harus ada dua. Khusus perempuan sendiri, khusus laki-laki sendiri. Ini pekerjaan loh. Bekerja. Apalagi kita hanya mengantar dia ke pasar, ngantar dia ke ATM yang seperti katakan tadi. Kita seorang laki-laki,
Jaga perasaan ini. Tak boleh. Tak boleh. Kalau bisa carikan dia perempuan atau siapa yang gonceng dia. Jangan kita. Usahakan. Karena apa? Karena tidak boleh laki-laki yang bukan mahram perempuannya, bukan suami istri berjalan tanpa darurat. Oh darurat, tapi setiap hari itu bukan darurat. Atau sering jalan sama-sama. Nggak, ini sudah ada fitnah di antara mereka. Cuman tidak sadar. Selingkuh kecil, tapi tidak sadar. Jadi kita sebagai seorang istri harus kasih tahu suaminya pelan-pelan, dengan cara yang lembut. Begitu juga seorang suami kasih tahu istrinya dengan cara yang lembut. Meskipun dia tidak terima, tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Karena kita sedia payung sebelum hujan. Sebelum kejadian, sebelum semuanya terlambat. Sampaikan dengan baik. Karena ini soal perasaan. Sekali lagi kita kembali ke perasaan. Berat bagi kita, susah. Ini adalah sesuatu yang bukan diduga-duga, tidak diduga-duga, dia akan hadir tiba-tiba. Dan susah untuk dihilangkan dan lainnya. Meskipun berat, karena kita biasa sama dia oke. Tapi kalau bukan mahram, tidak bisa. Begitu juga seorang laki-laki tidak boleh curhat sama perempuan yang bukan mahram, ataupun istri ataupun perempuan curhat sama laki-laki yang bukan mahram, meskipun dia ustadz, meskipun dia imam masjid. Kalau dia mau curhat di tempat orang yang ramai, itu pun sebenarnya tidak boleh. Mengeluh itu tidak boleh. Kalau minta solusi, bertanya silahkan. Tapi kalau curhat, kalau kamu mau cerita sama keluarga perempuanmu, ataupun kepada ayah ibumu perempuan, ataupun laki-laki begitu juga tidak bisa. Ini yang dijaga perasaan tadi. Tak boleh haram. Untuk menjaga ini tadi berawal dari seperti itulah. Saya ini ngoceh dari tadi tidak jelas, tapi tujuannya yaitu saya mau semoga kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kita yang ada untuk orang lain dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada pasangan halal kita yang Allah berikan cinta, kasih sayang, Allah berikan berkebersamaan dalam bentuk apapun. Kita mau pergi kemanapun, semoga mereka lah yang akan menemani kita, bukan orang lain. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, berikan kemudahan kepada kami untuk berbuat baik kepada sesama kami, khususnya kepada pasangan kami, dan juga menjaga rumah tangga kami dengan keberkahan dan darimu, ya Allah. Jadi itu dijaga ya, perasaan itu. Hari ini mungkin itu saya bilang tadi, hari ini dia jalan bersama, hari ini dia minta antar ke sini, hari ini gitu. Tapi besok-besok bisa jadi lebih daripada itu. Maka sebelum itu terjadi, sebelum perasaan ini makin besar, cut. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, ya. Untuk kita semua, semoga untuk kita juga, semoga kita bisa menjaga, saling menjaga. Karena tidak elok lah kalau didengar itu tadi kata seling tadi itu. Sehingga apalah ya Allah, kadang semua orang pun menganggap itu ada suatu perbuatan yang sangat tidak baik, tercela. Tapi kita tidak nyadar loh kadang. Ya, kita bersama sama orang yang tidak halal sama kita, sering bersama, ini sudah awal selingkuh ini. Cuma kita tidak menyadarinya. Walaupun kadang cuma sebentar, dia kan cuma saja. Iya. Maka harus dijaga ini. Harus dijaga.